Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk melakukan penghematan anggaran dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Presiden meminta mengurangi perjalanan ke luar negeri menggunakan anggaran negara. Penghematan anggaran untuk dialokasikan pada makan bergizi gratis serta perbaikan ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk melakukan penghematan anggaran dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Presiden meminta mengurangi perjalanan ke luar negeri menggunakan anggaran negara. Penghematan anggaran untuk dialokasikan pada makanan bergizi gratis serta perbaikan ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Gedung Jatim Expo, Surabaya pada Senin sore. Dalam pidatonya di hadapan 7.000 lebih anggota Muslimat NU, Presiden Prabowo menyatakan penghematan anggaran terutama untuk pengeluaran yang tidak perlu dan alasan mencuri anggaran negara segera dibersihkan dan dihentikan. Bahkan dalam penghematan ini Prabowo menyebut di dalam pemerintahannya ada yang melakukan perlawanan dan merasa kebal hukum. Namun Prabowo menyatakan tegas dirinya menghemat uang untuk rakyat, yakni program makan bergizi gratis, perbaikan seluruh sekolah Indonesia yang berjumlah 330.000 sekolah. Untuk anggaran sekolah saat ini hanya mampu melakukan perbaikan di 20.000 sekolah. Jika tak dilakukan penghematan, perbaikan sekolah secara menyeluruh menurut Prabowo bisa memakan waktu bertahun-tahun. Presiden Prabowo menyebutkan beberapa pengeluaran anggaran tak perlu agar dipangkas, seperti perjalanan ke luar negeri untuk studi banding yang tak tepat sasaran, forum grup diskusi, serta seminar-seminar. Pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Fokus dari pemerintahannya saat ini adalah bagaimana melakukan pengentasan kemiskinan yang absolut dengan memberikan makan gratis kepada anak-anak, melakukan perbaikan sekolah, serta perbaikan infrastruktur jalan. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, saudara, pemerintah akan memangkas anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hingga 8 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Wamendikdasmen Riza Ulhaq memahami dan patuh pada keputusan Presiden. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wamendikdasmen Fajar Riza Ulhaq menanggapi keputusan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo yang memotong anggaran Kemendikdasmen hingga 8 triliun rupiah. Menurut Riza Ulhaq, efisiensi tersebut tentunya harus dipahami dengan bijak agar anggaran kementeriannya terserap efektif dan akuntabel. Hal ini dikatakan Wamendikdasmen Riza Ulhaq di sela-sela kunjungan kerja di salah satu sekolah taman kanak-kanak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Sebenarnya efisiensi anggaran itu kan intinya itu agar kami di pemerintahan bisa lebih mengefektifkan penggunaan anggaran supaya anggaran itu lebih akuntabel, itu prinsip dasarnya. Dan kami mengikuti kebijakan arahan Bapak Presiden bahwa kita tetap jalan sebagaimana fokus program prioritas yang harus kami jalankan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen ditetapkan melakukan efisiensi sebesar 23,95% atau senilai 8,03 triliun rupiah dari anggaran belanja awal sebesar 33,5 triliun rupiah kini menyusut menjadi sekitar 25 triliun rupiah.
Syanul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, ratusan tenaga honorer di Jember, Jawa Timur menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan nasib serta dicairkan honornya selama 2 bulan terakhir. Tak hanya tidak menerima gaji, ribuan tenaga honorer juga terpaksa dirumahkan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran. Unjuk rasa digelar ratusan tenaga honorer di depan halaman kantor DPRD Jember Senin siang. Diikuti oleh tenaga honorer dari berbagai kantor dinas maupun organisasi perangkat daerah. Aksi ditandai dengan menggelar orasi secara bergantian. Para pengunjuk rasa mendesak agar pemerintah segera membayar gaji selama 2 bulan terakhir, sekaligus menuntut kejelasan status pekerjaan mereka ke depan. Tak hanya tidak digaji, ribuan tenaga honorer di Kabupaten Jember kini dirumahkan sejak awal Februari lalu berkaitan dengan aturan pemberhentian tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penyelesaian pegawai non-ASN. Padahal banyak dari tenaga honorer tersebut telah bekerja dengan masa kerja di atas 2 tahun. Secara umum adalah isu yang sedang hangat di Kabupaten Jember bagi tenaga non-ASN, yaitu terkait masalah tidak cairnya honor bagi non-ASN dikarenakan tidak ada regulasi yang menaungi. Namun demikian, pihak DPRD sudah berjanji untuk segera mensupport kepada eksekutif dan juga pada hari ini juga diketahui bahwa dari pihak eksekutif Pak Sekda, kemudian BKPSDM, BPKAD, yaitu bagian organisasi, beliau-beliaunya sekarang ada di Jakarta untuk menindaklanjuti terkait regulasi agar honor non-ASN ini bisa segera terrealisasikan. DPRD Jember berjanji akan meneruskan aspirasi para pengunjuk rasa, sebab peran para tenaga honorer selama ini cukup vital dalam berbagai tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Yang dirumahkan itu menunggu daripada aturannya dari Menpan. Sekarang BKPSDM sekarang sudah ke Jakarta, bagaimana? Paling tidak solusi-solusi terbaiknya kita tunggu bulan ini. Karena apa? Sekarang contoh yang saya sampaikan tadi, perlintasan dan sampah Jember sudah sangat menumpuk. Kalau sampai melebihi di bulan Februari, Jember sudah sangat kotor, kumuh sudah gitu. Dirumahkannya ribuan tenaga honorer guna efisiensi anggaran sejak awal Februari lalu, diantaranya berdampak pada menumpuknya sampah di berbagai sudut kota Jember, serta pos perlintasan kereta api karena tidak dijaga petugas. Tom Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang pemotor wanita di Mojokerto meninggal dunia di lokasi kejadian usai menabrak pagar masjid. Diduga korban mengantuk karena lelah sehabis kerja shift malam hingga tak menyadari jika motor yang dikendarainya oleng dan menghantam pagar masjid. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terekam kamera CCTV. Pemotor wanita menabrak pagar Masjid Nurul Huda di Jalan Raya Desa Mojowono, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Senin dini hari. Kerasnya benturan menyebabkan korban terpental dan jatuh di jalan beton hingga seketika meninggal dunia. Sementara motor yang dikendarainya terus melaju hingga masuk ke dalam teras rumah warga. Peristiwa kecelakaan maut ini berawal saat korban yang diketahui bernama Faika Ayudia Setiawati, 27 tahun, asal Mojo Sari Rejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, melaju kencang dari arah timur ke barat. Di lokasi kejadian, motor yang dikendarai korban tiba-tiba oleng ke kiri dan langsung menabrak pagar masjid. Diduga korban kurang waspada dan mengantuk saat perjalanan pulang karena lelah setelah kerja shift malam. Dia mau kemana? Pulang ke rumah dulu. Dari mana? Kerja? Kerja katanya. Kok pulangnya pagi, Bu? Iya, mungkin shift malam kan. Pabrik itu? Pabrik itu. Terus nabrak sendiri? Nabrak sendiri. Kan ada rekaman CCTV masjid itu. Langsung meninggal? Langsung meninggal. Usai mengevakuasi korban dan menggelar olah TKP, Satlantas Polres Mojokerto Kota mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar berhati-hati dan berkonsentrasi saat berkendara. Jika mengantuk, disarankan untuk beristirahat sejenak. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.
Saudara petugas gabungan dari Satreskrim Polres Lamongan, Dokter Forensik Gresik, serta tim DVI Bidokes Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 3 korban tewas dalam kebakaran kafe dan penginapan di Lamongan. Ketiganya warga Pemalang, Jawa Tengah dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Identifikasi ketiga jenazah korban kebakaran oleh petugas gabungan dari Satreskrim Polres Lamongan, tim dokter forensik Gresik, dan tim DVI Bidokes Polda Jatim dilaksanakan di RSUD Sugiri Lamongan. Hasil identifikasi ketiga korban yang tewas tersebut berinisial DN, perempuan usia 23 tahun, SL, laki-laki berusia 23 tahun, dan AS, laki-laki berusia 27 tahun. Ketiga korban tersebut adalah pengunjung yang berasal dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Setelah diketahui identitas ketiga korban, 3 jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bidokes Polda Jatim bekerjasama dengan tim dokter forensik Kabupaten Gresik, Sidokes Polres Lamongan, dan Satreskrim, hasilnya sudah diketahui. Pada hari Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, sekira jam 20.00 WIB, seluruh jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang dan dimakamkan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa kebakaran menimpa bangunan kafe dan penginapan di Kecamatan Babat, Lamongan, Minggu dini hari. Akibat kebakaran tersebut, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran kafe dan penginapan tersebut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ribuan ikan di kawasan Pantai Gerajakan Banyuwangi naik ke pantai. Fenomena alam ini kemudian dimanfaatkan warga sekitar beramai-ramai menangkap ikan. Naiknya ikan ke daratan diduga dampak dari cuaca ekstrem. Ribuan ikan naik ke tepi pantai Gerajakan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Senin pagi. Dalam video terlihat nelayan yang baru saja pulang melaut tampak kegirangan saat mengetahui ribuan ikan naik ke tepi pantai dengan sendirinya. Lantaran berada di daratan, ribuan ikan kecil ini dengan mudah ditangkap warga. Warga kemudian beramai-ramai menangkap dan mengumpulkan ikan jenis lemuru. Fenomena alam ini diduga karena faktor cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir. Sebelum ribuan ikan ini ke daratan, kondisi air laut di kawasan pantai Gerajakan pasang. Fenomena ikan laut yang mendarat di pantai Gerajakan, lokasinya tepatnya di Pantai Coko, di Paras Gempal, sekitar pukul 6 itu air mulai pasang. Pukul 6 pagi air mulai pasang, sekitar jam 7 ikan itu hanyut kena ombak ke darat. Cuaca ekstrem, angin kencang kerap kali terjadi di Banyuwangi. Tak hanya di daratan, angin kencang juga sering terjadi di kawasan perairan Laut Selatan. Nelayan diimbau untuk waspada jika melaut karena potensi angin kencang disertai gelombang tinggi masih akan terus terjadi hingga sepekan ke depan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, setiap perayaan Cap Gome menjadi berkah tersendiri bagi para pembuat lontong di wilayah Wonokusumo, Surabaya yang kebanjiran pesanan. Dalam sehari, seorang pembuat lontong mampu memproduksi 1.300 lontong dengan menghabiskan beras 1 kuintal. Penghasilannya pun meningkat hingga Rp4 juta lebih. Beberapa rumah produksi di Gang 1 Molek, Wonokusumo, Surabaya terlihat lebih sibuk dari biasanya. Para pembuat lontong menambah jumlah produksi untuk mengantisipasi membludaknya pesanan dari pelanggan. Kuliner lontong ini memang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Cap Gomeh atau 15 hari pasca Imlek. Hidangan ini biasanya dikonsumsi masyarakat Tionghoa dipadu dengan aneka menu khas lainnya sebagai simbol keharmonisan dan keberuntungan. Sutinah, perajin lontong, mengatakan di hari biasa mampu membuat 600 hingga 700 buah lontong dalam sehari.
Namun jelang perayaan Cap Gome, produksinya naik 2 kali lipat lebih, yakni 1.300 buah lontong dan menghabiskan 1 kuintal beras. Dengan harga Rp3.500 per lontong, para perajin bisa meraup cuan Rp4.550.000. Dibanding hari biasanya, para perajin hanya memproduksi sebanyak 600 hingga 700 buah dengan harga Rp2.000 per lontongnya. Peningkatan pembelian untuk Cap Gome ini? Ada banyak. Berapa Bu? Berapa persen? Ya biasanya sehari itu 700-800, nah bisa 1.000 lebih. 1.000 lebih pas Cap Gome ini? Iya. Satu hari sebelum itu sudah pesan orang-orang. Kadang sesudah Cap Gome masih ada yang pesan. Hingga pelaksanaan Hari Cap Gome, permintaan lontong diperkirakan akan terus meningkat. Para produsen berusaha memenuhi pesanan agar perayaan bisa berlangsung meriah. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.